Shalom. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa saudara yang hari ini sedang menikmati ibadah bersama dengan keluarga saudara. Saya ingin menyapa saudara yang sedang sungguh-sungguh beribadah. Bukan hanya saudara sekedar melihat, menonton dan mendengar, tapi saudara benar-benar sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membicarakan keberanian untuk hidup. Keberanian untuk hidup. Saudara, mengapa untuk hidup saat ini dibutuhkan suatu keberanian? Sekali lagi saudara, mengapa untuk hidup saat ini dibutuhkan suatu keberanian? Karena hidup saat ini terasa sangat berat bingit guys. Sangat berat dan sangat berat. Sehingga ada rasa takut, khawatir dan was-was. Was-was, takut, khawatir. Khawatir tentang hari esok, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang banyak hal. Lebih mudah mana saudara? Berani mati atau berani hidup? Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir secara serius. Lebih mudah mana saudara? Berani mati atau berani hidup? Berani mati itu hanya sekejap, sementara berani hidup itu perjuangan. Sekali lagi saudara, jika engkau hari ini berani hidup, berarti saudara siap untuk berjuang. Hidup optimis. Saudara tidak akan menyerah walaupun terasa susah. Berani mati itu hanya berbicara soal sekejap. Ketika saudara berani mati, setelah itu saudara tidak akan mengalami yang namanya kesusahan hidup saat ini. Tapi jika engkau hari ini berani hidup, maka engkau akan terus berjuang untuk mempertahankan hidup saudara. Lebih mudah berani mati daripada berani hidup. Hidup saat ini harus penuh perjuangan saudara. Hidup saat ini terasa sangat berat. Hidup saat ini sulit, syarat dengan kesusahan dan penderitaan. Hidup saat ini penuh ketidakpastian. Hidup saat ini penuh rasa khawatir, cemas, bimbang dan ragu. Hidup saat ini penuh dengan rasa ketakutan. Ketakutan, besok saya mau makan apa? Ketakutan, apakah besok saya masih bisa tetap bekerja? Apa yang kamu rasakan dalam hidupmu saat ini? Apa yang kamu rasakan dalam hidupmu saat ini? Sementara mati adalah keuntungan. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungannya di mana saudara? Keuntungannya adalah saudara terlepas dari penderitaan hidup di dunia ini. Saudara terlepas dari jerih lelah saudara. Saudara terlepas dari susah payah saudara. Saudara tidak akan mengalami yang namanya kerja keras batin itulah. Karena saudara
mati dalam Tuhan itu berbahagia. Mati berarti beristirahat dari cerita lelah, saudara. Mati itu selesai tugasnya di dunia ini, saudara. Jadi saudara selesai melakukan tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bertindak dengan penuh keberanian. Oleh karena kami mempunyai harapan seperti itu, maka kami berani berbicara begitu. 2 Korintus 3 ayat 12. Oleh karena kami mempunyai harapan seperti itu, maka kami berani berbicara begitu. Saudara, jika engkau berani hidup saudara, maka engkau akan memperkatakan sesuatu tentang hidup saudara. Engkau akan memperkatakan sesuatu tentang mimpi saudara. Engkau akan memperkatakan sesuatu tentang rencana saudara. Engkau akan memperkatakan sesuatu tentang hari esok, apa yang akan saudara kerjakan. Keberanian mempunyai pengharapan menentukan tindakan saudara. Sekali lagi, keberanian mempunyai tindakan, keberanian mempunyai pengharapan, mempunyai tindakan, menentukan tindakan. Keberanian mempunyai pengharapan, menentukan tindakan saudara. Apakah kamu mempunyai keberanian untuk hidup itu, saudara? Saudara, diperlukan keberanian untuk menjadi pribadi atau orang yang luar biasa. Untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi pribadi yang dahsyat, orang yang kuat, saudara harus berani hidup. Saudara harus punya keberanian. Diperlukan keberanian untuk mampu menghadapi masalah saudara. Diperlukan keberanian untuk mampu menghadapi pergumulan saudara. Saudara jangan lari dari masalahmu. Saudara jangan lari dari pergumulanmu. Jangan kau menyerah jika kau merasa jalan dan pintu tertutup di depan. Diperlukan keberanian untuk terus bermimpi. Bermimpi tentang hari esok, bermimpi tentang hidup, bermimpi tentang masa depan. Diperlukan keberanian untuk berdoa. Diperlukan keberanian untuk berharap kepada Tuhan. Diperlukan keberanian untuk bertindak. Diperlukan keberanian untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Sekali lagi saudara, diperlukan keberanian untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Diperlukan keberanian percaya kepada kesanggupan Allah, bahwa Allah sanggup menolong hidupmu, bahwa Allah sanggup membuat engkau berhasil dan beruntung. Jangan menyerah. Dibutuhkan keberanian untuk mempunyai mimpi saudara. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi hari esok. Dibutuhkan keberanian untuk menatap masa depan. Dibutuhkan keberanian untuk meraih keberhasilan, memiliki pengharapan. Hidup benar dalam perkenan Tuhan itu harus punya nyali yang besar. Jika engkau merasa takut dalam hidupmu, maka engkau akan tidak punya nyali yang besar. Dibutuhkan nyali yang besar untuk memperjuangkan hidup saudara. Hidup benar dalam perkenan Tuhan. Hidup benar dalam perkenanan Tuhan. Apakah kamu memiliki keberanian? Apakah saudara memiliki keberanian? Lihat hidupmu sekarang. Lihat hidupmu saat ini. Apakah kau punya keberanian untuk menatap hari esok? Kita membutuhkan suatu keberanian untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak gampang dan tidak mudah untuk percaya begitu saja dan mempercayakan diri kepada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Tapi saya mau katakan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena kesusahan hidup ini akan selalu mendampingi saudara. Karena kesusahan hidup ini akan selalu membayangi kehidupan saudara. Kehidupan saudara tidak akan mungkin bebas dari masalah. Tapi masalah itu akan selalu mengiringi hidup saudara. Tapi bagaimana respon saudara untuk menghadapi masalah hidup saudara? Ingatlah saudara, jika kamu tidak punya keberanian untuk hidup dalam menikmati berkat Tuhan,
menjadi orang biasa-biasa saja. Sekali lagi, jikalau kamu tidak mempunyai keberanian hidup untuk menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, maka kamu hanya akan menjadi orang biasa-biasa saja. Hanya jadilah orang biasa-biasa saja seperti keadaanmu sekarang. Tak akan ada berubah. Engkau hanya hidup, makan, tidur, bekerja tanpa ada tujuan. Kalau kamu lebih memilih pengertianmu sendiri daripada kepada janji firman Tuhan, maka engkau hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hidup yang biasa-biasa saja itu adalah jika kamu telah mengabaikan kebenaran firman Tuhan dan seperti kebanyakan orang di luar sana, hidup seperti mereka, bekerja seperti mereka, berpikir seperti mereka, berpenampilan seperti mereka, bertingkah laku seperti mereka, dan beribadah seperti mereka yang hanya ala kadarnya saja. Saudara bisa ibadah sambil tidur-tiduran di rumah. Saudara bisa ibadah sambil bertopang dagu di rumah. Tapi ingat saudara, engkau hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak akan pernah menjadi orang hebat. Jika kau hari ini menghadap dan mencari hadirat Tuhan, engkau tidak akan pernah terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Maka saudara, ketika kamu mengabaikan rancangan Tuhan dalam dirimu saat ini, selanjutnya kamu akan kehilangan keberanian untuk hidup. Ingat saudara, diperlukan keberanian untuk menjadi berbeda. You are different, I am different. Kamu berbeda, saya berbeda. Kita menjadi orang yang berbeda. Kamu orang yang unik, kamu orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kamu berharga. Jika kamu tidak tahu kemana tujuan jalan hidupmu, saya bisa pastikan maka kamu akan tiba di tempat yang salah. Jika kamu tidak tahu kemana tujuan jalan hidupmu saat ini, maka kamu akan tiba di tempat yang salah. Karena engkau tidak tahu arah tujuan hidupmu. Karena engkau hanya makan untuk mempertahankan hidup saat ini, bukan hidup untuk lebih hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jika kamu tidak tahu kemana tujuan jalan hidupmu, maka kamu akan tiba di tempat yang salah. Saudara yang berada di rumah saat ini, saudara membutuhkan keberanian untuk tetap beribadah dan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan saat ini. Saudara butuh Tuhan untuk berani menatap hidup dan masa depan. Dibutuhkan keberanian untuk mengatasi rasa malasmu. Dibutuhkan keberanian untuk mengatasi rasa bosanmu. Saudara, dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu hari ini dan hari esok. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Saudara, dibutuhkan keberanian untuk tetap teguh dan tidak goyah dan tidak bimbang walau badai kehidupanmu saat ini menerpa begitu kuat. Saat ini menerpa kehidupanmu, saat ini menerpa keluargamu, saat ini menerpa pekerjaanmu, saat ini menerpa warungmu, menerpa tokomu, usahamu, dan menerpa keuanganmu. Engkau bergumul keras. Tetaplah percaya Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Apakah kamu punya keberanian itu? Sekali, apakah kamu punya keberanian itu, saudara? Saya mau berkata kepada saudara hari ini, dibutuhkan keberanian untuk menjadi orang hebat dan luar biasa. Sekali lagi, dibutuhkan keberanian
keberanian untuk menjadi orang hebat dan luar biasa. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika engkau berpikir hari ini bahwa engkau adalah orang yang ingin mengambil sebuah keputusan, pastikan keputusanmu itu benar di hadapan Tuhan, tidak akan membuat Tuhan kecil. Dibutuhkan keberanian untuk tetap bekerja yang menghasilkan keuntungan saudara. Dibutuhkan keberanian tetap saudara bekerja dengan giat, tetap bekerja dengan semangat, tetap bekerja dengan optimis bahwa apa yang kau kerjakan memberikan keuntungan, membawa keuntungan, sehingga keuntungan itu bisa kau nikmati, sehingga keuntungan itu bisa kau bagikan juga kepada orang lain saudara. Dibutuhkan keberanian untuk berani melakukan pekerjaan saudara hari ini dan hari esok. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi cerdas saudara. Saudara hari ini tidak hanya berbicara soal bekerja keras, tapi saudara hari ini saya mau katakan saudara harus berani bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu bisa menangkap peluang. Bekerja cerdas itu bisa kreatif dan inovatif saudara. Bekerja cerdas itu berbicara masalah engkau bisa melihat keuntungan-keuntungan di tengah-tengah kesulitan. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi kuat. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jangan dengar apa kata orang dunia tentang kegagalan kamu. Jangan dengarkan tentang kesulitan-kesulitan di luar sana yang diceritakan orang dalam hidupmu. Jangan dengar apa kata mereka bahwa hidup ini tidak mungkin bisa menjadi lebih baik. Dengarkan apa kata firman Tuhan atas hidup. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja saudara. Kejarlah mimpimu dan harapanmu di dalam Tuhan, maka hidupmu akan menjadi luar biasa. Engkau dahsyat, engkau spesial, engkau unik, engkau orang yang sangat berbeda. Karena Tuhan ciptakan dirimu adalah dirancang penuh dengan luar biasa. Katakan, aku harus punya keberanian untuk semua harapanku di dalam Tuhan. Aku harus punya keberanian untuk semua harapanku dan mimpiku bersama dengan Tuhan. Saudara dimanapun Anda berada saat ini, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 10-15, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Jangan jadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Karena ia tidak percaya akan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Go to the Lord. Carilah Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, kau akan hidup. Hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepadamu di dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa engkau percaya kepada Yesus, engkau punya kehidupan yang pasti bahwa hidupmu dijamin oleh Tuhan. Kalau hari ini kau tidak punya kepastian, ketika kau percaya kepada Tuhan, pastikan bahwa engkau punya pengharapan masa depan saudara. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu saudara bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah kepercayaan
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doamu. Apa yang kau minta, jika engkau mengerti kehendak Tuhan, pastikan Tuhan menjawab doamu. Jika engkau meminta Tuhan memberkati keluarga, pastikan keluargamu diberkati. Jika engkau meminta Tuhan membuat pekerjaan dan usahamu, warung tokomu berhasil dan meraih keuntungan, pastikan kau percaya bahwa Tuhan sanggup membuat usahamu berhasil dan pekerjaan berhasil. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, orang yang meminta kepada Tuhan dengan iman, dia akan memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang dia minta, jika Tuhan diperkenan dalam hidupnya, maka itu sudah dimiliki. Apakah kamu punya keberanian percaya itu, saudara? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Hidupmu akan selamat. Ketika kau percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu akan selamat. Kamu akan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Hidupmu akan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan menolongmu. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh berdiri dalam kesulitan-kesulitan. Percayalah kepada firman Tuhan. Baca Alkitab, saudara, dan kamu akan berhasil. Saudara yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Kalau hari ini kau mendengar berita firman Tuhan, kalau hari ini saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, belajar hidup firman Tuhan. Jika kau menghidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan berjanji, orang yang percaya dan setia kepada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran firman Tuhan, berkat itu akan diperintahkan kepadamu. Artinya saudara, Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Kesulitan-kesulitanmu, masalah-masalahmu, pergumulan tentang pekerjaanmu, pergumulan tentang ekonomi. Saudara, hari ini saya ingin berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Saudara tetap percaya, cari wajah Tuhan. Jika engkau memberikan waktumu untuk mencari hadirat dan wajah Tuhan, maka engkau sulit untuk berpikir tentang kejelekan orang lain. Jika engkau hari ini mencari wajah dan kebenaran firman, maka engkau sulit untuk mempercayai apa kata orang tentang hidupmu yang gagal. Saudara, di dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Jika engkau berani percaya, engkau harus percaya, dan engkau tetap percaya kepada Tuhan, hidupmu akan mengalami keuntungan. Berani hidup di dalam Kristus, berani hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Yesus, saudara tetap percaya Tuhan sanggup menolong pekerjaanmu, Tuhan sanggup menolong keluargamu, Tuhan sanggup menolong masalahmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah yang tinggal bersama dengan saudara. Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa
senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Diberkati hidupmu, diberkati pekerjaan, diberkati warungmu, diberkati tubuhmu, diberkati segala usahamu. Jika kau percaya dan mengandalkan Tuhan, kemungkinan yang sulit sekalipun Tuhan sanggup memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Diberkati dengan karunia menikmati untuk kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara hari ini. Engkau yang punya keberanian untuk hidup, Tuhan memberkati hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.